Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 25. Lalu Papa bilang, Raka memang agak sibuk beberapa hari ini. Mengurus Sarah yang sedang hamil. Lanjut Papa. Sarah dan Raka seperti tersambar petir. Mereka berdua sudah sepakat tidak memberitahukan dulu kehamilan Sarah pada pihak keluarga Sarah. Mengingat kondisi Sally yang masih aneh dan tidak stabil. Sepertinya Pak Wijaya belum tahu tentang kehamilan Sarah. Papa mengernyit dahi. Kami belum memberitahu kehamilan Sarah. Kita tahu juga baru 2 hari ini. Raka menyahut cepat. Biasanya, orang tua adalah orang kedua yang diberitahukan anaknya setelah suami tentang hal sepenting ini. Bukankah kehamilan adalah berita gembira? Mama sekarang angkat bicara. Ya, Pak Wijaya sepertinya sangat antusias mendengarnya. Lanjut Papa. Malam ini, kita diundang makan malam di rumah keluarga mertuamu. Papa melemparkan pandangan pada Raka. Makan malam, kita semua. Raka dan Sarah berbarengan bertanya. Terkejut mendengarnya. Ya, malam ini, undangan makan malam pertama dari besan setelah sekian lama. Raka dan Sarah saling berpandangan. Entah drama apa lagi yang akan mereka hadapi. Tapi tidak ada alasan lagi untuk menolak pertemuan ini. Sarah sedikit gugup. Sejenak dia mencuri pandang pada Raka saat mereka keluar dari mobil. Raka tak kalah tegangnya. Dia cemas semua sandiwara Raka mengenai skenario palsu pernikahannya diketahui orang tuanya. Dia tidak enak jika latar belakang pernikahannya dengan Sarah akan terungkap. Drama besar itu hanya diketahui oleh dirinya dan Sarah serta pihak keluarga Sarah. Kekhawatirannya adalah Mama dan Papa menjadi shock. Kekecewaan besar tentu ditanggung orang tua yang dibohongi oleh anaknya sendiri. Selama ini, Raka menghindari dengan sangat pertemuan dua keluarga besar tersebut. Karena sejarah pernikahannya yang begitu rumit dan kacau. Raka ingin semua hal pahit di awal itu cukup dia dan Sarah yang tahu. Andai ke depan semua menjadi baik. Baik saja. Sejarah kelam itu cukup menjadi rahasia mereka. Tapi sebuah kebohongan, cepat atau lambat akan terbongkar. Menghadapinya secara gentle bukan lagi sebuah pilihan tetapi keharusan. Mereka semua yang terlibat dalam sandiwara berduri itu tentu saja harus menanggung apapun konsekuensinya. Yang disesalkan Raka, Sarah yang tidak bersalah apa akan terseret sebagai pelaku utamanya. Sementara Sarah menyimpan kekhawatiran untuk hal lain. Kehadiran Sally tentu membuat tanda tanya besar. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dari dulu Sally cukup dekat dengan Mama Raka. Dia adalah kesayangan mertuanya itu. Mereka berdua bahkan pernah liburan bersama kedua orang tua Raka ke Jerman sekaligus menjenguk Raka yang sedang sekolah waktu itu. Bisa saja, Sally memutar balik cerita. Mengingat bagaimana keadaan Sally sekarang yang begitu menginginkan Raka kembali kepadanya. Raka membukakan pintu mobil untuk Mama dan membantunya untuk keluar. Sayang, kenapa tanganmu begitu dingin? Tanya Mama dengan raut heran ketika menyambut tangan Raka untuk keluar dari mobil. Tidak apa, Ma, jawab Raka cepat. Tumben, sepanjang jalan kalian begitu pendiam. Cecar Mama dengan pertanyaan berikut. Matanya bergantian menatap Raka dan Sarah. Sarah yang tampak anggun dengan sebuah dress full lace warna krem itu menunduk dengan jengah sementara Raka tidak menyahut. Kalian berkelahi, tuduh Mama. Ayolah, Ma, ngomong apa sih? Papa merapikan pakaiannya dan berjalan mendahului menuju teras besar keluarga orang tua Sarah. Raka, awas. Ya, kalau nakal sama mantu Mama. Mama mendelik kepada Raka dan mengikuti langkah suaminya yang berjalan lebih dulu. Raka menutup pintu mobil dan berbalik kepada Sarah yang masih menunggunya. Sayang, bagaimana jika Mama dan Papa membongkar sandiwara di awal pernikahan kita? Tanya Sarah lirih.
Sudah kubilang dirumahkan. Kamu tidak perlu ngomong, cukup diam saja. Aku yang akan bicara. Jika itu terjadi. Raka memeluk bahu Sarah seolah ingin menenangkannya. Mama dan Papa bilang apa nanti? Mereka akan kecewa. Kita berdua berbohong begitu banyak pada mereka. Sarah menyahut. Tas tangan kecil yang dipegangnya tanpa sadar remasnya. Sayang. Aku mengenal orang tuaku dengan baik. Mereka mungkin kecewa tetapi mereka semua tetap adalah orang tua. Meski mungkin mereka marah tapi tidak akan lama. Raka menggandeng tangan-tangan Sarah menuju pintu rumah besar yang terbuka lebar itu. Di sana berdiri Mbok Yem menunggu seperti sebuah patung. Nak Sarah. Mata Mbok Yem berkaca-kaca. Mbok, Sarah kangen. Sarah memeluk tubuh ringkih pengasuhnya itu. Rasa haru membuatnya hampir tak bisa berkata-kata. Mbok tidak sengaja mendengar pembicaraan Tuan dan Nyonya. Ucap Mbok Yem setengah berbisik. Apakah benar? Nak Sarah sekarang sedang hamil? Tanya Mbok Yem, saat Sarah melepas pelukannya. Sarah menganggukkan kepalanya sambil menggigit bibirnya sendiri. Rasa bahagia tak bisa dibendungnya. Mengabarkan kehamilannya pada orang tua yang telah memberinya kasih sayang menggantikan seorang ibu yang tak pernah dimilikinya. Selamat nak. Doa Mbok semoga kebahagiaan selalu menyertai hidupnyamu. Mbok akan tenang selama sisa hidup Mbok jika anak Mbok ini selalu tersenyum dan tak pernah menangis lagi. Air mata Mbok Yem meleleh begitu saja lalu dengan lembut Sarah mengusap pipi tirus wanita tua itu. Sarah akan baik saja, Mbok. Aku akan membuatnya selalu tersenyum. Raka mendekat dari belakang Sarah meraih tangan Mbok Yem dan mencium punggung tangannya. Mbok Yem terkesima, menatap Raka yang begitu santun padanya. Sarah sering bercerita tentang Mbok yang dianggap seperti ibunya sendiri. Dia sayang sekali dengan Mbok. Jadi aku juga harus menghormati Mbok sebagaimana Sarah begitu menghormati Mbok Yem. Raka tersenyum lebar. Mata tua itu berbinar. Andai pun dia tak lagi bisa bertemu Sarah. Dia yakin gadis kecil kesayangannya itu berada pada tempat yang seharusnya bersama orang yang tepat. Ayo, masuk. Tuan dan Nyonya sudah menunggu. Mbok Yem memberi jalan Meteka masuk dengan menggeser badan ringkihnya. Tatapan nanar Mbok Yem mengiringi dua orang yang bergandengan tangan itu masuk. Di ruang tamu. Sudah duduk Papa dan Mama Sarah serta Papa dan Mama Raka. Tampaknya mereka terlibat obrolan yang begitu santai. Raka dan Sarah terpana dengan situasi yang jauh dari apa yang mereka berdua bayangkan. Mereka berbicara begitu hangat seperti teman lama yang baru bertemu. Halo sayang. Apa kabarmu? Tiba Mama Sarah berdiri memeluk Sarah yang masih terpaku di tempatnya. Kenapa kamu tidak bilang? Jika Mama akan punya cucu. Sarah ternganga. Tak percaya. Mendengar pertanyaan bernada keluh itu keluar dari bibirnya. Pelukan seperti ini sungguh langka bisa diterima oleh Sarah bahkan sedari dia kecil. Mama bukanlah orang yang lembut baginya. Kecuali Papa yang selalu lebih memperhatikannya dalam hal apapun. Menantu Mama ini juga. Tidak mau kasih kabar gembira ini cepat. Kalau tahu, Mama kan bisa mengunjungi kalian. Mama memeluk Raka kemudian. Raka seperti arca yang tak bergeming. Dipeluk oleh Mama Sarah untuk pertama kalinya setelah pernikahannya dengan Sarah. Dulu, saat dia masih bertunangan dengan Sali memang Mama Raka akan selalu baik di depannya. Tapi setelah pernikahannya dengan Sarah hubungan mereka menjadi renggang karena Raka benar ingin menjauh dari orang yang telah membuatnya dan Sarah begitu menderita saat Sali melarikan diri dari pernikahannya. Sarah memeluk Papa dengan tulus. Hanya laki ini yang selalu berusaha mengerti dirinya. Walaupun kadang tidak berdaya di bawah tekanan Mama Sarah. Modal Papa dan Mama Sarah merintis perusahaan ini dulu adalah pemberian kakek dari pihak Mama Sarah. Jadi dalam hal apapun Mama Sarah merasa tanpa keluarganya, keluarga mereka tak akan sesukses ini. Dan itulah alasan Mama Sarah selalu mendominasi. Selamat ya, Sarah. Papa berucap.
tulus di telinganya. Serupa bisikan hampir tak terdengar. "Terima kasih sudah mengundang kami kemari." Papa Raka menyilangkan kakinya duduk dengan santai dengan senyum lebar. "Ya, karena kesibukan kita. Beberapa bulan ini jarang bisa bertemu. Senang rasanya kita bisa seperti ini lagi," sambut Papa Sarah. Gara kelakuan anak kita, yang tak terduga malah kita sempat dibuat bingung sendiri." Mama Raka terkekeh menambahkan. "Saya tak menyangka, Raka yang bertunangan dengan Sally malah menikahnya dengan Sarah." Kalimat Mama Raka ini terdengar ringan tapi seperti panah yang menghujam pada semua yang hadir di tempat itu. Kecuali Papa Raka yang menampakkan raut yang sama dengan istrinya. "Yah, anak memang aneh. Selalu membuat keputusan yang tak kita mengerti. Mereka labil dan tak tahu apa yang mereka lakukan bisa membuat orang tuanya stroke," dibuatnya. Papa Sarah menimpsli seolah berusaha mencairkan suasana. "Tapi kami benar tidak enak dengan sikap Raka ini yang belum dewasa. Untung saja, sekarang semua telah berjalan dengan baik saja. Meskipun demikian, kami harus tetap meminta maaf untuk sikap Raka." Mama berucap setengah membungkukkan badannya. Wajah Raka memerah. Melihat adegan itu, mereka sama sekali tak bersalah. Semua dilakukan atas tekanan Mama dan Papa Sarah. "Raka tidak bersalah, Ma. Mama tidak perlu meminta maaf untuk kesalahan yang tidak dilakukan oleh suamiku." Tiba Sarah bersuara. Terdengar datar dan bergetar. Semua mata tertuju pada Sarah sekarang. Seolah suaranya mampu membuat segenap perhatian berpusar padanya. Raka lebih terkejut lagi. Tidak menyangka Sarah bersikap begitu. Sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh Sarah mengingat dia sangat penurut bahkan kadang sangat penuh pertimbangan. "Sayang." Raka menyentuh pergelangan tangan Sarah. Mencoba mengingatkannya untuk menahan diri. "Sarah." Mama Sarah menatap anak angkatnya dengan tatapan tajam menusuk dari seberang. "Ada apa ini, sayang?" Mama Raka menoleh pada Sarah yang duduk tidak jauh darinya itu. "Mama, Raka tidak membuat kesalahan apapun." Sarah melepas pandangan pada Raka. Balas memegang tangan suaminya itu. Seolah meyakinkan, sebagai istri dia akan siap menjaga kehormatan suaminya. Tak seujung kuku dia rela mendengarkan suaminya disalahkan apalagi dipermalukan untuk kesalahan yang sama sekali tak diperbuatnya. Raka tidak pernah mengkhianati pertunangannya dengan Sally. Dia tidak pernah ingin mempermalukan semua keluarga karena pernikahannya yang gagal setelah semuanya sudah siap bahkan undangan pun sebagian sudah disebarkan. "Itulah alasan Raka menikahiku dengan terpaksa." Sarah berucap begitu datar. Tatapannya tak lepas menatap laki yang juga sedang menatapnya tak lepas. Dengan raut tak percaya mendengar setiap kata yang meluncur dari bibirnya. "Tapi, bukankah Raka yang bilang, Sally dan dia sepakat membatalkan pernikahan karena mereka berdua mempunyai pilihan masing-masing?" Papa Raka menatap tak kalah tajam pada anaknya itu. "Raka tak punya pilihan selain menikahiku, yang sama sekali tak pernah diinginkannya menjadi istrinya," sahut Sarah. Sekarang dia menatap mamanya dengan wajah memelas. "Dia melakukannya karena menyelamatkan dua nama besar keluarga," lanjutnya. "Hentikan omong kosong ini, Sarah." Mama menyela dengan suara sinis. "Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk memberitahukan semuanya, supaya tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang sudah terjadi. Rasanya tak enak harus selalu bersembunyi terus dari masalah ini. Dan lagi, Ma, semua sekarang sudah baik saja." Sarah seolah hanya sedang berbicara pada mama angkatnya itu. Sarah mungkin benar. Tiba Papa Sarah angkat suara. Terdengar sedikit ragu memang. "Papa," Mama Sarah mengalihkan pandangannya kepada suaminya itu dengan wajah merah. Dialah yang membuat ide dan rencana pernikahan itu demi menyelamatkan wajah mereka dan wajah Sally. Tentu saja dia tidak ingin terpojokkan di depan semua orang. "Aku rasa Sarah benar.
Sekarang Raka yang berbicara dengan suara berat. Ada beberapa hal yang harus kita luruskan supaya tidak terjadi salah paham. Dan aku yakin Papa dan Mama akan mengerti. Raka menegakkan badannya. Wajah itu begitu kaku bahkan sekarang bekesan tanpa ekspresi. Sarah sangat tahu bagaimana Raka. Dia bisa saja membuat dirinya menjadi seolah-olah penjahat untuk menyelamatkan keadaan. Mama, Papa, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk menjelaskan mengapa aku menikahi Sarah dan bukan Sally. Raka menghela nafas. Semua mata menatap kepada Raka. Dan sangat jelas. Tatapan Mama Sarah yang paling menentang. Om dan Tante Wijaya, sebelumnya saya minta maaf jika ini harus dibeberkan. Orang tuaku juga berhak untuk tahu kebenarannya. Semoga setelah ini, tak ada lagi salah paham. Tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tak ada dusta di antara kita semua. Bicaralah. Raka. Suara Papa terdengar berat. Menyela kalimat dari mulut Raka. 2 minggu sebelum pernikahan itu, Sally lari dari pernikahan kami ke luar negeri. Ucap Raka memulai. Mama Sarah nampak menegang. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Suaminya sendiri tidak jauh dari tempatnya duduk diam 1000 bahasa. Mengucapkan apapun tidak. Sally lari. Kenapa? Mama terkesiap menatap ke arah Raka. Untuk menjelaskan kenapa, Mama bisa bertanya kepada yang lebih tahu dan mungkin lebih berhak menjawab. Raka mengarahkan matanya kepada Mama Sarah yang langsung piasnya berubah merah padam. Dia begitu jengah menyadari Mama Raka menatap dirinya dengan begitu penasaran dan menuntut. Sally. Mama Sarah tergagap. Sementara Sarah menunduk. Bagaimanapun perempuan yang terpojokkan di depannya ini adalah keluarganya walaupun tidak pernah benar menyayanginya. Mungkin Tante Wijaya belum siap mengatakan kenapa, tapi aku berjanji jikapun Tante Wijaya tak ingin mengatakan sekarang, Mama akan tahu kenapa setelah ini, tapi yang pasti dia mempermalukan aku dan menginjak harga diriku dengan melarikan diri dari pernikahan kami. Raka menatap nanar pada Mama Sarah. Sungguh dia tak lagi bisa menghormati perempuan itu sejak melihat bagaimana dia menutupi kesalahan anaknya dan menyerahkan anaknya yang lain sebagai tumbal. Itulah alasan mengapa sampai hari ini lidahnya tak bisa dibawa berkompromi untuk memanggil Papa dan Mama pada kedua mertuanya itu. Dia lebih suka memanggil Om dan Tante seperti saat dia masih bertunangan dengan Sally. Hal itu membuat jarak sehingga dia tidak merasa terbeban untuk menjadi dekat. Tahukah, Mama, siapa yang menyelamatkan muka keluarga kita? Menyelamatkan harga diriku di depan orang banyak. Raka menggenggam jemari Sarah yang terasa berkeringat dingin. Dia adalah istriku yang sekarang. Yang bahkan dalam menangis pun dia diam. Dia yang mengorban mimpi dan masa depannya demi kita semua. Tanpa cinta sama sekali. Dia hanya menjalaninya meskipun aku telah menghina dirinya dengan semua sikap aroganku. Yang padanya, aku telah berhutang banyak. Sarah menundukkan wajahnya semakin dalam. 2 bulir bening jatuh dari sudut matanya. Dia tak tahu harus berkata apa. Tapi, pada saat bulan madu kalian, Papa lihat kalian begitu dekat. Papa Raka menukas. Seolah tak percaya dengan semua yang didengarnya. Ya, Papa, demi Mama yang sedang sakit, demi hubungan baik 2 keluarga, demi keberlangsungan bisnis kita, Sarah telah menurutiku untuk bersandiwara di depan semua orang. Yang akan bersiap kapan saja menyandang status janda jika aku menceraikannya. Mama Raka termanga. Pandangannya terpaku pada anak dan menantunya itu dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Bahkan, kami berdua tak pernah benar berhubungan layaknya suami istri. Sebelum Mama mengirim Sarah ke Leiden untuk menyusulku, Raka menggenggam erat tangan Sarah, yang menitikkan air mata dalam diamnya. Dia seperti memutar pita kaset, dibawa kembali ke awal pernikahannya bersama Raka. Sayang, apakah itu benar? Tanya Mama dengan suara bergetar.
Tak bisa dibayangkannya perasaan gadis ini menjalani hidup sebagai pengantin pengganti yang diabaikan oleh orang yang menikahinya. Sarah tidak menjawab. Hanya bahunya berguncang, menandakan dia sedang menangis. Tapi, aku akan mengumumkannya sekarang, di depan semua orang malam ini. Aku telah jatuh cinta pada istriku ini dan benar mencintainya dengan segenap hatiku. Tak akan ada tempat bagi siapapun selain Sarah di dalam hatiku, sampai maut memisahkan kami. Aku siap melakukan apapun untuk membahagiakannya dan anakku yang kini sedang dikandung olehnya. Tante tiba seseorang berlari ke ruang tamu besar itu, menjatuhkan diri ke hadapan Mama Raka dan memeluk kaki perempuan itu dengan tangisan yang tak terbendung. Semua terpana. Tak menyangka dengan kehadiran Sally yang begitu mendadak itu. Sally, Mama Raka terpana, menatap ke arah gadis yang menangis di lututnya itu sambil mendekap kedua kakinya dengan erat. Tante, ini aku. Sally. Dia sesenggukan seperti orang yang sedang begitu menyesal. Tante, Sally minta maaf atas apa yang telah Sally lakukan. Sally bersalah. Sally sangat bersalah. Sally berkata terbata-bata di sela sedu sedannya. Sayang, bangunlah. Sudahlah, jangan permalukan dirimu seperti itu. Mamanya berteriak tertahan, menatap anaknya yang bersikap sangat merendahkan dirinya. Di mata sang mama, ini memalukan. Tante harus tahu, Ma, kalau Sally masih sangat mencintai Raka. Sally sampai sekarang masih sangat mencintai tunangan Sally. Ma, Sally berpaling kepada mamanya dengan wajah menghibah. Sally lari dari pernikahan itu karena takut dan bingung. Tante, Sally benar menyesalinya. Sally meraung di kaki Mama Raka yang menatapnya dengan wajah yang tak kalah bingungnya. Papa Raka dan Papa Sarah saling menatap. Dua laki teman lama itu tak bisa berkata apa-apa. Drama ini mungkin akan merenggangkan hubungan bisnis sekaligus hubungan persahabatan mereka. Raka, aku minta maaf. Aku hanya begitu takut dengan pernikahan itu. Aku terlalu pengecut saat memikirkan ikatan pernikahan akan merubah hubungan kita. Tak lagi seperti sebelumnya. Sally mendongakkan wajahnya pada Raka yang duduk di samping Sarah dengan wajah yang mengeras seperti batu. Dia menatap dingin ke arah Sally, tanpa sedikit pun tersentuh dengan sikap emosionalnya itu. 8 tahun Raka mengenal Sally. 5 tahun terakhir menjadi tunangannya. Dia sampai heran sendiri bagaimana bisa pernah sangat menyukai gadis ini. Ternyata Raka tak pernah benar mengenalinya dengan baik. Sally menyimpan sisi begitu licik dan egois di balik sikap hangat, manja dan menyenangkannya. Mama Sarah bangkit dari duduknya, mencengkeram kedua bahu anaknya itu supaya berdiri dan menghentikan sikap memalukannya itu. Tapi dengan kasar Sally mengibas tangan mamanya dan tetap bersimpuh di depan Mama Raka. Mama, Sally hanya perlu menjelaskan semuanya kepada Tante. Sally tahu, Tante sangat menyayangi Sally. Tante hanya akan mendengarkanku. Sally mengangkat wajahnya, berusaha mencari rasa pengertian dari wanita yang mematung seperti arca di depannya itu. Melihat Mama Raka tak merespon apa padanya, Sally sekarang melepaskan tangannya dari kaki Mama Sarah yang masih tercengang seolah berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dengan lututnya yang masih bersimpuh Sally datang kepada Sarah, mengambil tangan gadis itu dari genggaman Raka dengan kasar. Sarah, aku tahu kamu selalu mengerti tentang aku. Aku berterima kasih kamu telah membantuku melewati banyak hal, memastikan aku selalu baik saja. Tapi, aku tak pernah memintamu menikahi tunanganku. Seharusnya kamu bisa menundanya sementara sampai aku kembali. Sally menggenggam tangan Sarah dengan kedua tangannya, seolah ingin mengingatkan Sarah dialah pemilik Raka. Aku tak bisa hidup tanpa Raka. Aku tak bisa hidup lagi jika kamu tidak mengembalikan dia kepadaku. Rengek Sally, serupa anak yang minta mainannya dikembalikan. Sarah, aku masih adikmu. Kan? Air mata Sally bercucuran, menatap wajah Sarah dengan putus asa. Pertama kali dalam hidupnya,
Dia merendahkan diri meminta sesuatu dengan bersimpuh pada Sarah. Selama ini, dia tidak perlu memintanya, cukup merebutnya. Jika dia menginginkannya, maka Sarah akan pasrah merelakannya untuk dirinya. Sarah balas menatap wajah adiknya itu dengan raut iba. Ada apa dengan Sally yang begitu labil dalam bersikap? Tanda tanya dan rasa sedih tak urung menyeruak dalam hati Sarah. Bagaimana tidak? Beberapa hari yang lalu dia datang kepada Sarah dengan emosi yang meledak. Dan sekarang dia bersikap seperti anak kecil yang merengek minta belas kasihan. Sally, aku masih kakakmu. Sarah menyahut dengan getir. Tapi aku bukan orang yang berhak mengatur semua keputusan perihal hidup orang lain. Kamu telah mengecewakan Raka sedemikian beratnya. Apakah pantas kamu mengharapkan dirinya lagi? Aku tidak bisa mengembalikan apa yang tidak pernah aku pinjam darimu. Lanjut Sarah kemudian. Raka adalah tunanganku, sergah Sally dengan nada tinggi. Tapi dia adalah suamiku sekarang. Jangan pernah lupakan itu. Sarah menyahut tajam. Kamu meninggalkannya sebagai tunangan yang dibuang dan patah hati. Aku masuk dalam pusaran kisah sedihnya. Karena melindungi dirimu dari pergunjingan orang, adikku. Dan lagi, Raka bukan benda yang bisa kita perebutkan untuk memuaskan perasaan kita. Bersambung dulu ya teman-teman.